Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Salsabila Khairunisa dari Biologi Rombel B dengan NIM 4411422025. Di video kali ini, aku ingin storytelling atau cerita mengenai kearifan lokal yang ada di Pulau Madura. Nah, mungkin sebelumnya saat aku menyebutkan kata Madura, banyak dari kalian yang langsung teringat dengan satenya nih. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, ternyata selain satenya yang khas itu, Madura juga memiliki beberapa kearifan lokal yang unik dan menarik loh. Salah satunya yaitu karapan sapi. Dengan iringan saronen, orkes gamelan khas Madura, sapi-sapi itu diarak memasuki dan mengelilingi arena pacuan. Melemaskan otot-otot sekaligus memamerkan keindahan pakaian dan aksesoris yang beraneka warna. Seusai parade, pakaian dan seluruh aksesoris dilepas, kecuali hiasan kepala yang berfungsi memberikan rasa kepercayaan diri dan keperkasaan sapi. Setelah itu, perlombaan pun dimulai. Debu membumbung tinggi. Sepasang sapi yang mengenakan kaleles melaju kencang, mengadu kecepatan melawan pasangan sapi lainnya. Kaleles beberapa kali melayang ke udara sementara si joki berusaha mengendalikan dan menunjukkan kelihayannya. Sorak-sorai penonton pun menambah semarak perlombaan ini. Nah, video tadi merupakan video dari karapan sapi. Untuk lebih jelasnya, jadi karapan sapi ini merupakan tradisi perlombaan pacuan sapi yang menjadi ciri khas masyarakat suku Madura. Dan beberapa di kota Madura ini menggelar tradisi karapan sapi pada bulan Agustus atau September. Kemudian pelaksanaan babak final akan digelar pada akhir September atau Oktober. Dalam pelaksanaannya, sepasang sapi akan menarik kereta dari kayu yang menjadi tempat untuk joki berdiri. Joki tersebut bertugas memacu kedua sapi itu untuk berlari dalam lintasan pacu sepanjang 100 meter. Karapan sapi ini juga memiliki sejarahnya sendiri loh. Kemunculan karapan sapi tidak dapat dipisahkan dari kondisi tanah di Madura yang kurang subur. Dengan kondisi itu, maka masyarakat di Madura lebih memilih menjadi nelayan atau beternak sapi daripada menjadi petani. Bagi masyarakat setempat, sapi-sapi itu juga dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah atau ladang. Dalam salah satu versi sejarah karapan sapi, disebutkan kalau karapan sapi ini berkaitan dengan seorang ulama Sumeneb bernama Syekh Ahmad Baidawi. Ahmad Baidawi alias Pangeran Katandur ini memperkenalkan cara bercocok tanam dengan sepasang bambu yang ditarik oleh 2 ekor sapi. Awalnya karapan sapi ini digelar untuk memperoleh sapi yang kuat, yang bisa membajak sawah. Namun, lambat laun, karapan sapi ini menjadi ajang perlombaan hingga saat ini. Ada pula aturan-aturan main dari lomba karapan sapi. Karapan sapi ini merupakan perlombaan pacu sapi yang cukup singkat karena lintasannya hanya 100 meter. Dengan lintasan tersebut, karapan sapi bisa digelar dalam waktu 10 detik hingga 1 menit. Sebelum lomba dimulai, semua sapi akan diarak mengelilingi arena dengan diiringi oleh gamelan Madura bernama saronen. Tujuan dari keliling ini adalah agar otot-otot sapi yang akan dipacu bisa melemas. Selain itu, untuk memamerkan keindahan pakaian dan hiasan yang dikenakan sapi. Setelah iring-iringan selesai, pakaian dan hiasan sapi akan dilepas. Kemudian lomba dimulai dengan menentukan klasemen pertama. Nantinya, sapi yang berhasil di papan atas akan berlomba dengan sapi dari kelompok papan bawah. Sistem gugur diterapkan pada babak penyisihan. Artinya, sapi yang kalah akan gugur, sedangkan sapi yang menang akan berhadapan dengan sapi pemenang pada pertandingan yang lain. Demikian seterusnya hingga memasuki babak final untuk mendapatkan pemenang utama dalam perlombaan. Karapan sapi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada kerap Kenny. Kerap Kenny ini yaitu kerap yang diikuti sapi-sapi kecil yang belum terlatih dari satu kecamatan. Pemenangnya dapat mengikuti kerap raja atau yang sering disebut dengan kerap negara. Selanjutnya kerap raja. Kerap raja ini diadakan 2 kali di ibu kota kabupaten dan memperebutkan piala bupati. Para pemenang kerap raja akan ikut dan memperebutkan piala presiden yang amat prestisius. Lalu yang ketiga ada kerap karesidenan.
Kerap Karesidenan ini diadakan di kota Pamekasan yang diikuti juara-juara dari 4 kabupaten di Madura sebagai penutup musim kerapan. Lalu ada Kerap Ojangan. Kerap Ojangan ini diadakan untuk memperingati hari-hari besar, peringatan syukuran, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada Kerap Jarjaran. Kerap Jarjaran ini dilakukan untuk melatih sapi-sapi pacuan sebelum diturunkan pada perlombaan. Selanjutnya, aku ingin membahas mengenai jenis sapi yang dipakai dalam karapan sapi. Jenis sapi yang dipakai adalah sapi merah Madura atau sapi Madura. Sapi Madura adalah jenis sapi potong lokal asli Indonesia, hasil persilangan antara banteng dan bos indicus atau sapi zebu. Sapi Madura disukai oleh banyak peternak karena tahan menghadapi lingkungan atau cuaca yang kurang baik, dan jarang sekali terkena penyakit. Disebut sebagai sapi Madura karena jenis sapi ini memang berkembang sangat baik di Pulau Madura sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, jenis sapi yang dipakai ini yaitu sapi yang berkelamin jantan, bukan betina. Lalu aku ingin membahas mengenai status kepunahan dan populasinya. Jadi, populasi sapi Madura ini berkisar antara 950.000 sampai 1 jutaan. Sapi Madura ini juga merupakan aset plasma nutfah yang dilindungi dan harus tetap dilestarikan. Untuk itu, jangan sampai nanti jika peternakan sapi Madura dikembangkan melalui persilangan dengan sapi impor yang dapat menghilangkan identitas sapi Madura, yang nantinya dapat menyebabkan kepunahan sapi Madura. Adanya karapan sapi ini secara tidak langsung merupakan cara dari menjaga sapi-sapi Madura dari kepunahan. Karena dengan adanya perlombaan ini, otomatis masyarakat setempat akan merawat dan memelihara sapi Madura. Itu saja yang ingin aku ceritakan mengenai karapan sapi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku ingin storytelling atau Kau ikan kecil tapi bisa mengalahkan buru-buru. Kau suka menantang maut, sobat? Hebat.